pada tahun 2025. Nanti teman-teman bisa lihat ini target-target angka-angkanya yang mencapai di 2025. Nah, sampai sekarang ini pemerintah sudah membentuk tim sebenarnya, tim koordinasi pengembangan ekonomi kreatif. Ada ketuanya Menko Kesra, wakilnya Menko Perekonomian, pelaksana hariannya Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Timnya sudah dibagi menjadi kelompok-kelompok kerja. Ada SDM dan teknologi, industri dan bahan baku, kelembagaan dan pembiayaan. Jadi ini persis kan seperti model pembiayaan, model pengembangan ekonomi kreatif yang tadi, yang ada satu fondasi 5 pilar. Nah, cuma teman-teman perlu catat bahwa ekonomi kreatif itu masih merupakan terminologi yang baru bagi pemerintah. Jadi berikanlah masukan kepada mereka ini, apa saja yang mereka kerjakan. Jadi kalau hanya menunggu mengkritik mungkin sulit jalannya. Justru ini harus dicek, dikontrol sudah sejauh mana perkembangannya. Karena sudah terlalu timnas yang dibentuk, hasilnya begitu deh. Gitu. Nah, ini juga tentunya tugas-tugas teman kreatif memberikan pemahaman yang lengkap, karena saya percaya teman-teman kreatif yang industri kreatif itu dari sisi pemerintah secara umum. Kalau Kementerian Perdagangan sendiri sebenarnya mau mengambil peran di 3 hal ini. Pertama, Kementerian Perdagangan akan menjadi hub agency, lalu kemudian menjadi fasilitator dan public outreach. 3 hal ini kalau kita lihat, kira-kira kalau hub agency dia mengkoordinasikan antar instansi, mengkonsistenkan kebijakan dan implementasi. Jadi biar aturan-aturan nggak tumpang tindih mengenai industri kreatif. Ini sampai saat ini memang masih kelasnya masih sejauh kajian-kajian, dan beberapa kajian sudah dari Kementerian Perdagangan. Kalau teman-teman mau lihat, bisa cek di perpustakaannya atau di banknya. Lalu public outreach, tentunya yang kita lakukan hari ini sosialisasi, ngobrol di sini, berkumpul di sini. Salah satunya adalah rangka melaksanakan peran Kementerian Perdagangan dalam hal public outreach. Lalu kemudian yang ketiga, fasilitasi insan kreatif. Dalam fasilitasi kita berharap dan sudah dilakukan melalui PPKI yang kemarin bulan Juni, sudah banyak Kementerian Perdagangan melaksanakan kontes, melaksanakan lomba, rencana bisnis dan lain-lain untuk mendukung penciptaan kreatif kreator. Lalu masih banyak sebenarnya fasilitasi-fasilitasi yang bisa dimanfaatkan di Kementerian Perdagangan dan kementerian-kementerian lainnya tentunya, industrian, UKM dan koperasi. Nah, justru itu mungkin untuk Jogja mungkin nggak tahu ya. Menurut saya, karena pertama saya bahwa pelaku-pelaku kreatif masih lebih memahami industri kreatif daripada pemerintah. Kemudian yang kedua, sekarang itu tugas-tugasnya ada di Kementerian UKM, ada di Kementerian, ada di 16 kementerian, gitu. Jadi saya belum percaya arahnya akan jelas ke depan. Jadi tentunya teman-teman di kementerian ini akan bergerak ke daerah, salah satunya Jogja. Jadi saya sih berharap Jogja bisa membuat suatu roadmap gitu ya, jadi biar arahnya jelas. Mau siapapun pembinanya nanti, apa Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, tapi arahnya jelas di Jogja, gitu kan? Lalu kemudian Jogja juga mungkin sudah waktunya bikin suatu Jogja kan secara alamiah sudah dikenal sebagai kota yang kreatif, yang sejarahnya dan budayanya sudah sangat kuat dari zaman dahulu. Cuman kalau saya ditanya atau teman-teman ditanya, bisa jawab nggak? Sudah sejauh mana sih industri kreatif maju di Jogja? Mungkin cuma bisa jawab, oh udah maju, gitu kan? Seberapa maju? Nah itu mungkin perlu dipikirkan oleh teman-teman di Jogja agar bisa studi, melakukan studi perkembangan industri kreatifnya. Saya nggak tahu, mungkin saya yang belum tahu, studinya sudah ada. Kalau sudah ada bagus, dan kalau boleh saya copy filenya. Tuh. Nah, ini kalau Kementerian Perdagangan targetnya sudah ditetapkan milestone per tahunnya. Pertama, tahun ini kita fokus pada good data and information. Ini memang ya itu tadi,
Kalau mengembangkan, kalau urusan kepemerintahan itu perlu angka biar nggak bisa ngeles lagi kan. Jadi datanya ini gitu. Jadi pemimpin kita pun akhirnya bisa percaya mau tidak mau. Dan di akhir 2014 harapan kita sudah sampai pada titik brand excellence. Jadi brand-brand lokal kita sudah excellence lah kelasnya. Kira-kira 5 hal ini yang akan dicapai perdagangan dalam 5 tahun ini. Kalau kegiatannya sudah bisa dilihat di sini, teman-teman bisa baca. Secara tahunan ada yang rutin, yang dari 2006 ada rapid mapping, ada prototyping, ada sosialisasi, ada studi pemetaan dan lain-lain sampai 2008, 2009. Ini juga teman-teman bisa baca apa-apa saja isinya juga nanti dapat diperoleh di portal kita di indonesiacreative.net. Dan pada tahun ini sudah diluncurkan portal ekonomi kreatif. Bulan Juni pas acara PPKI kemarin. Jadi portal ini rata-rata pengunjung hariannya kira-kira 600-an ya. 600-an pengunjung harian. Tapi ternyata yang menjadi member baru sekitar 200-an. Jadi ya ini menjadi tugas teman-teman kreatif sebenarnya memperkenalkan portal ini, karena bagaimanapun juga portal ini adalah milik kita bersama. Dan memang harapannya portal ini awal-awal dikelola pemerintah. Tahun 2013-14 ditargetkan portal ini sudah bisa dilepaskan menjadi milik pelaku-pelaku kreatif. Isinya portal ini kira-kira ini: 1. Informasi, 2. Microsite per subsektor. Jadi kalau mau tahu perkembangannya per subsektor, 14 subsektor tadi bisa dilihat di portal kita. Lalu kemudian berjejaring secara media sosial. Jadi kita link di Facebook dan Twitter. Nah, melalui kesempatan ini kalau boleh teman-teman yang punya Facebook, yang punya Twitter, tolong disuggest teman-temannya supaya menjadi member atau likes lah Facebooknya Ekonomi Kreatif Indonesia. Jadi mohon nanti teman-temannya disuggest, kalau usah select all aja, langsung suggest. Dan yang kemudian ada showcase juga. Jadi kalau teman-teman mau narsis di sini, punya karya, punya lagu, punya desain, punya software, punya film, bisa diupload di sini untuk pamer. Jangan khawatir diprotes, mudah-mudahan bisa justru memperbaiki kualitas Anda masing-masing. Ini alamatnya tersendiri di Showcase Musik Kreatif. Salah satu narasumber kita juga sudah mulai pamer dari situ produknya. Nanti kita lihat apa saja. Lalu kemudian harapan kita ke depan bisa semacam eBay lah, tapi untuk digital. Tapi mungkin ini masih jauh, e-commerce di tempat di Indonesia ini masih suatu hal yang baru. Tapi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak cukup lama, portal kita sudah bisa menjadi suatu media untuk atau suatu tempat untuk bertransaksi. Ini FAQ-nya. Bisa tolong diperlihatkan nggak Mbak portal kita? Yang mana portal, yang mana? Nah ini. Ini yang showcase, ini yang portal. Jadi kalau teman-teman mau lihat berita, tinggal klik di sini. Nah, nanti Mas, sabar. Kalau mau lihat kajian-kajian kegiatan, nih ada di sini kegiatan. Lalu kalau mau lihat kajian-kajian atau pengembangan dan publikasi, ada di sini. Lalu kemudian kalau mau lihat cerita suksesnya, ada di sini, coba. Nah, teman-teman udah sekitar puluhan orang-orang sukses, bisa menjadi, mudah-mudahan bisa menjadi sumber inspirasi buat teman-teman bagaimana mereka menjadi besar. Jadi ada ceritanya di situ. Nah, kalau mau narsis yang tadi mau showcase,